Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan penerapan modul real estate kami pada kasus kawasan industri Indonesia ini. Dan modul yang kami gunakan itu yang dibuat oleh Awada Shigiri dan iTech Classes. Jadi modul real estate itu menyediakan solusi untuk pengelolaan berbagai aspek dalam operasi real estate, termasuk pengelolaan properti, aset, dan penawaran yang datang. Namun bedanya sekarang dengan adanya Odoo ini, semua data, informasi customer, informasi partner, dan properti itu semua bisa diakses secara real time dan pemantauannya juga lebih mudah. Nah, untuk modul real estate yang disediakan oleh Odoo Industry itu fiturnya lebih banyak. Kebetulan untuk modul yang ini itu cuma ada 3 fitur utama, yaitu property management, offer management, dan agent management. Oke, untuk mempermudah pemahaman, di sini kita ada skenario untuk dijalankan di Odoo kita. Jadi kita itu berperan sebagai agen real estate, itu Pak Andi Santoso. Nah, dia di sini mengelola properti unit 801 dari apartemen Grand Skyline. Nah, di sini juga terdapat 2 penawaran yang masuk, jadi ada yang 3,7, kemudian ada yang 3,85. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, di sini saya sudah masuk pada modulnya, tampilannya itu sebagai berikut. Nah, kita akan membuat agen baru. Jadi kita masuk pada menu agents, kemudian agent details. Di sini sudah terdapat satu agen ya. Jadi kita bikin agen baru dulu. Namanya tadi Pak Andi Santoso. Nah, dia kebetulan jenis properti yang dia handle itu residential. Nah, dimasukkan dulu datanya. Dia itu full-time agent dan kebetulan experience-nya udah profesional ya. Dan ini proficiency language-nya itu karena KAI ini internasional ya anggapannya. Jadi bisa saja dia berhubungan dengan klien yang bukan orang Indonesia, jadi bisa saja bahasa Indonesia, kemudian juga bisa Mandarin, anggap saja begitu. Kemudian intermediate disimpan sebagai berikut. Dan kalau sudah tersimpan, harusnya muncul seperti berikut ya. Bisa juga ditambahkan fotonya. Oke. Selanjutnya itu kita ingin menambahkan properti yang kita handle. Jadi kita bisa menambahkan di listed property, properties. Kita bikin properti baru. Nah, tadi menurut kasusnya itu yang kita handle unit 801 dari apartemen Grand Skyline. Nah, di sini kebetulan belum ada tagnya ya apartemennya, jadi ini sebenarnya bisa dibikin dulu. Di bagian setting property tags. Nah, di sini kita bikin dulu apartemen Grand Skyline. Oke, apartemen Grand Skyline ini udah masuk teks, jadi harusnya di sini udah bisa ditambahin ya, apartemen Grand Skyline. Property type-nya dia residential. Postcode-nya masukin dulu. Kemudian masukin datanya sesuai kebutuhan. Jadi tadi expected price-nya itu 4 miliar. Dan availability-nya ini anggap sampai Januari. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan foto ini ya, foto propertinya. Kemudian kita juga bisa memberikan deskripsi singkat mengenai properti tersebut. Kemudian tadi sesuai case-nya dia 150 square meter, dia mempunyai 3 bedroom dan
setelah disimpan, ini tulisannya masih new ya. Jadi kalau lihat di daftar properties, itu dia masih kelihatan kalau progresnya baru 19%. Statusnya new, dan expected price-nya itu sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita ingin mensimulasikan pengelolaan penawaran di sini. Jadi kita buka dulu dia. Kita bikin dulu agen yang mengelolanya itu si Andi Santoso tadi. Kemudian dia memperoleh penawaran sebagai berikut. Anggap dia memperoleh penawaran pertama itu dari Ibu Siti Aisyah misalnya. Nah, ini daftar kontak di sini bisa ditambahkan di bagian menu ini ya, konteks. Jadi dia bisa langsung muncul di sini. Anggap harga yang ditawarkannya itu 3,7. Nah, dia memberi deadline, anggap dia memberi deadline penawaran ini sampai akhir bulan. Oke, kemudian Andi Santoso ini memperoleh salah satu penawaran lagi dari Pak Fajar misalnya. Dia memberi penawaran sebesar 3,8. Oke, kemudian dia memberi deadline-nya sampai tanggal 25. Ini bisa disimpan seperti berikut. Nah, statusnya masih ini ya, masih new karena offer belum ada yang diterima. Kalau misalnya kita mau menerima, itu dicentangin ini. Jadi tadi ininya masih kosong, kemudian setelah didaftarkan daftar penawaran yang diperoleh, itu dia otomatis mengeluarkan best offer-nya berapa. Jadi karena kita ingin memperoleh best offer-nya, keuntungannya paling besar, jadi kita menerima tawaran dari Pak Fajar. Oke, muncul sebagai berikut. Nah, di sini ada pilihan notify lewat WhatsApp atau kirim lewat email. Nah, apabila setelah berkomunikasi melewati WhatsApp dan berkomunikasi melewati email itu terdapat kesepakatan, kita bisa menjual properti ini. Dan misalnya sudah terdapat transaksi ya, kita bisa menjual properti ini dengan menulis password database di sini. Kemudian setelah menulis password, kita tekan sold. Selain daripada fitur tersebut, kita juga bisa melihat dashboard untuk visualisasi informasi yang lebih jelas. Jadi di sini ada calendar view, ada daftar agennya semua di halaman dashboard ini. Kemudian terdapat juga fitur validation dan valuation. Jadi property valuation ini untuk melihat perbandingan harganya ke rupiah atau ke dolar. Kemudian untuk validation ini untuk melihat rentang jumlah properti dari tanggal sekian ke suatu tanggal terhadap buyer tertentu gitu. Nanti datanya bisa disimpan melalui CSV. Kemudian juga terdapat property offer. Jadi di sini daftar properti yang sudah ini daftar penawaran ya, penawaran baik yang ditolak maupun yang diterima gitu. Kemudian juga terdapat setting property type untuk bikin tipe propertinya. Kemudian juga bagi agen tadi, agent language juga bisa ditambah di sini. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.